Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Rafiq dan juga teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan tugas dari beliau yaitu untuk membuat sebuah video terkait pemaparan materi tugas kelompok pada pertemuan 2 kemarin, yaitu dimulai dari definisi 5 ada operasi biner yang mungkin akan langsung dipaparkan oleh Teh Putri Dewi. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rian Setiawan, lalu ada Lutfi Regi Mintarja, lalu ada Sheila Aulia, dan juga ada Putri Dewi. Oke, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Yang pertama yaitu ada definisi 5 operasi biner yang akan dipaparkan oleh Putri. Pada Teh Putri, dipersilahkan. Langsung aja ya kita ke definisi 5 yaitu mengenai operasi biner. Misalkan himpunan G tidak sama dengan himpunan kosong, suatu operasi biner pada himpunan G merupakan suatu fungsi dari himpunan G dikali dengan himpunan G, maka hasilnya akan himpunan G itu sendiri. Nah, apabila suatu operasi biner dinotasikan bintang, maka A dioperasikan dengan B sama dengan C merupakan suatu pemetaan dari A, B, anggota himpunan G dikali G ke C, anggota himpunan G. Dalam operasi biner, perbedaan penjumlahan dan perkalian itu terletak pada notasinya. Nah, untuk operasi penjumlahan itu dinyatakan A, B sebagai A plus B. Kemudian untuk operasi perkalian itu A, B sebagai AB atau hasil perkalian antara A dan B. Nah, untuk lebih memahami kembali tentang operasi biner, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, jika diberikan himpunan A dengan anggotanya minus 1 dan 1, dan operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Nah, untuk menjawab soal berikut, kita harus menggunakan tabel Cayley. Di situ sudah terlihat tabelnya, maka karena ini operasinya perkalian, jadi langsung aja kita kalikan gitu. Minus 1 dikali minus 1 itu kan hasilnya 1. Lalu minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan angka-angka yang berada di tabel Kelly, yaitu angka 1 dan minus 1. Kita ketahui bahwa angka 1 dan minus 1 itu anggota dari bilangan himpunan A, maka dapat disimpulkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan suatu operasi biner pada himpunan A. Baik, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Jika diberikan A sama dengan minus 1,1 dan operasi penjumlahan aritmatika, maka tunjukkanlah bahwa operasi penjumlahan aritmatika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Nah, untuk menjawab soal ini juga kita harus memerlukan tabel Kelly. Karena ini penjumlahan, maka kita langsung jumlahkan saja gitu. Minus 1 ditambah minus 1 itu sama dengan minus 2. Minus 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Minus 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita ketahui bahwa hasilnya itu di situ ada minus 2, 0, dan 2. Nah, karena minus 2, 0, dan 2 itu bukan anggota dari A, maka dapat disimpulkan bahwa operasi penjumlahan aritmatika tersebut bukan suatu biner pada himpunan A. Baik, untuk selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Jika diberikan suatu himpunan bilangan bulat, maka dan suatu operasi A dikurang B didefinisikan 2A ditambah B dikurang AB untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, maka tunjukkanlah bahwa operasi pengurangan tersebut merupakan operasi biner pada bilangan bulat. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan berdasar dari definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada bilangan bulat merupakan suatu fungsi dari bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat itu sendiri. Sehingga di sini akan ditunjukkan bahwa operasi pengurangan merupakan operasi biner pada bilangan bulat yang berlaku A dikurang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan dari A, B anggota bilangan bulat dikali anggota bilangan bulat ke C anggota bilangan bulat. Nah, langsung aja nih kita em, untuk membuktikannya kita ambil sebarang A bilangan bulat akan dibuktikan bahwa 2A itu anggota bilangan bulat. Untuk yang pertama itu kasus 1 jika A
anggota bilangan bulat, maka 2A sama dengan A ditambah A anggota bilangan bulat. Untuk kasus yang 2-nya min A anggota bilangan bulat, maka minus A ditambah minus A sama dengan minus 2A anggota bilangan bulat. Dan untuk kasus yang ketiga, A-nya sama dengan 0, maka 2 dikali 0 itu sama dengan 0 ditambah 0 anggota bilangan bulat. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa untuk setiap A anggota bilangan bulat, maka 2A anggota bilangan bulat. Seperti itu. Langsung aja kita lanjut ke contoh yang keempat. Ya. Nah, jika diberikan bilangan bulat dengan anggotanya 0, 1, 2, dan operasi penjumlahan modulo 3, maka tunjukkanlah bahwa operasi penjumlahan modulo 3 merupakan operasi biner pada bilangan bulat 3. Untuk menjawabnya, kita menggunakan definisi dari operasi biner yang tadi, bahwa suatu operasi biner pada bilangan bulat itu merupakan suatu fungsi dari bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat itu sendiri. Nah, sehingga akan ditunjukkan nih bahwa operasi penjumlahan modulo 3 itu merupakan operasi biner pada bilangan bulat 3 yang berlaku A plus B sama dengan C merupakan suatu pemetaan dari A, B anggota bilangan bulat dikali anggota bilangan bulat ke C anggota bilangan bulat. Nah, untuk itu kita harus memerlukan tabel Cayley. Langsung saja, karena itu modulo 3 kita tulis plus 3. Lalu kita tambahin aja nih. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Lanjut ke kotak yang berikutnya, 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, 1 ditambah 2 itu kan sama dengan 3. Karena ini modulo 3, maka kita tulis 0. Selanjutnya kotak yang terakhir itu 2 dikali 2 ditambah 0 itu 2, 2 ditambah 1 itu. Karena 3 tadi, maka karena mod jadi kita tulis 0, dan 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Karena mod 3, sisanya 1, jadi kita tulis 1. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari tabel Cayley-nya itu ada angka 0, 1, dan 2. Nah, karena kita ketahui bahwa angka 0, 1, 2 itu termasuk dari anggota himpunan C, maka dapat disimpulkan nih bahwa operasi penjumlahan modulo 3 ini merupakan suatu operasi biner pada bilangan bulat 3. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5. Jika diberikan bilangan bulat dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka tunjukkanlah bahwa operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di bilangan bulat. Kita menggunakan tabel Cayley seperti yang sudah dijelaskan pada contoh 1, 2, dan 3. Langsung aja nih kita penjumlahan gitu dengan hasilnya yang sudah tertera di layar. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan sudah diketahui bahwa angka itu tuh anggota bilangan bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 tersebut merupakan operasi biner di bilangan bulat 6. Nah, untuk lebih memahami, kita lanjut nih ke latihan yang pertama. Latihan itu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner tersebut? Oke, yang dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, operasi biner itu berlaku pada sifat ketertutupan dan terdefinisi dengan baik atau memenuhi implikasi dari pemetaannya. Nah, yang kedua, operasi biner itu mengambil dua buah elemen dan menghasilkan ke domain yang sama. Oke, bisa dilanjut. Mungkin untuk definisi 6, sifat ketertutupan pada operasi biner akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sheila Aulia. Dipersilakan. Oke, baik. Izin masuk dan izin melanjutkan. Kita masuk ke definisi 6. Di definisi 6 ini ada sifat ketertutupan pada operasi biner. Dengan syarat yaitu himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika untuk semua A, B elemen H maka A bintang B elemen H. Di sini juga terdapat contoh himpunan bilangan bulat tertutup terdapat operasi penjumlahan sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Eh, Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal.
Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan suatu operasi tertentu. Jika kita lihat pada definisi, maka dapat kita ambil untuk contoh sifat ketertutupan yang pertama, yaitu misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional, operasi pada Q didefinisikan oleh A plus B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat untuk semua A, B elemen Q. Operasi penjumlahan pada Q merupakan operasi biner, sebab untuk semua A, B elemen Q, A plus B elemen Q. Nah, yang kedua ada apabila kita ambil sembarang M2 bilangan bulat, maka matriks yang kita dapat A, B, C, D untuk semua A, B, C, dan D itu bilangan-bilangan bulat. Maka operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks pada M2 bilangan bulat masing-masing merupakan operasi biner. Selanjutnya, yang merupakan bukan contoh sifat ketertutupan, di sini yang pertama misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan sifat ketertutupan, bukan merupakan sifat ketertutupan pada Z. Sebab ada A, B elemen bilangan bulat dikali bilangan bulat, sedemikian sehingga A dibagi B elemen bilangan bulat. Misalnya kita ambil di sini sembarang nilai 3,4 elemen bilangan bulat dikali bilangan bulat, dan 3 dibagi 4 itu bukan elemen bilangan bulat. Sebab bilangan bulat ini, karena di sini pembagian 3 dibagi 4 itu hasilnya adalah desimal, jadi bukan termasuk bilangan bulat. Yang kedua ada, misalkan kita ambil N adalah himpunan semua bilangan asli. Operasi pengurangan dan pembagian masing-masing bukan merupakan sifat ketertutupan pada N. Sebab terdapat bilangan asli, misalnya kita ambil 3 dan 5, sedemikian sehingga 3 dikurangi 5 itu bukan elemen bilangan N, dan 3 dibagi 5 itu juga bukan bilangan N. Sebab bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, next. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat pada yes, ya sifat-sifat ketertutupan pada operasi biner. Oke. Di sini terdapat definisi 7 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rian Setiawan. Saya kembalikan kepada Rian. Oke, baik. Terima kasih Teh atas kesempatannya. Ya, izin melanjutkan ya. Di sini ada definisi 7, yaitu sifat asosiatif pada operasi biner, di mana berbunyi suatu operasi biner bintang pada himpunan H nyata kosong berlaku sifat asosiatif apabila untuk semua A, B, C himpunan H berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh 6, di mana terdapat 4 poin contoh. Untuk poin yang pertama, operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena ketika untuk semua A, B, dan C dia itu anggota bilangan bulat, maka akan selalu berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Lalu yang B, operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Kenapa? Karena untuk semua A, B, C anggota bilangan bulat, maka akan selalu berlaku A dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Lalu di sini ada poin ketiga, yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Karena ketika semua dari A, B, C dia bilangan bulat, pasti akan berlaku A dikurangin dalam kurung B dikurangin C, di mana itu tidak akan sama dengan di dalam kurung A dikurangin B dikurangin C. Nah, mengapa demikian? Karena ada anggota bilangan bulat, misalnya ada 2, 3, 4 yang pasti akan menyebabkan hasilnya itu ketika kita lakukan operasi, jadi 2 dikurangin dalam kurung 3 dikurangin 4, dia tuh nggak akan sama dengan 2 dikurangin 3 dikurangin 4. Nah,
Di sini yang ke D nih, ada atau yang keempat, ada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu berlaku sifat asosiatif. Nah, mungkin untuk pembuktiannya, langsung aja nih kita masuk ke latihan soal 3 di mana terdapat 3 soal, yaitu yang pertama, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu berlaku sifat asosiatif. Lalu yang kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Lalu yang ketiga, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di sini ada latihan 3 yang nomor 1. Periksalah kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu dia betul berlaku sifat asosiatif. Nah, tadi kan udah sempat dibahas juga sama Teh Putri cara membuat tabel Cayley yang benar ya untuk Z6. Nah, langsung saja bisa lihat di sini di layar ada tabel Cayley Z6 di mana anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita di sini untuk pembuktiannya yaitu dengan cara mengambil sebarang di mana untuk seluruh anggota dari A, B, C itu dia anggota dari Z6. Nah, misalkan A itu 0, B itu 2, dan C itu 5. Kan 0, 2, dan 5 itu dia merupakan anggota dari Z6. Lalu kita masukkan ke rumus dari sifat asosiatif penjumlahan, di mana rumusnya itu kan atau sifat asosiatif dari penjumlahan itu kan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita substitusi nilai A, B sama C-nya. Nah, ketemulah hasilnya dari ruas kiri dan juga ruas kanan itu ternyata sama 7 sama dengan 7. Maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terbukti benar operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 itu dia berlaku sifat asosiatif. Eh, Lalu di sini kita untuk yang poin kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Oke, langsung aja kita jawab. Yang pertama, yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan di bilangan bulat. Misalnya, kita ambil sebarang, A itu dia negatif 2, B-nya 1, C-nya 3, di mana untuk seluruh A, B, C itu dia anggota dari bilangan bulat. Lalu kita masukkan ke dalam pembuktian untuk membuktikan apakah bersifat asosiatif atau tidak, ternyata terbukti benar setelah kita substitusi bahwa nilai A itu kan negatif 2, B itu 1, C itu 3, lalu kita lakukan operasi penjumlahan, terbukti kedua ruasnya itu sama, 2 sama dengan 2. Maka dari itu, untuk himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan akan berlaku sifat asosiatif. Lalu, yang poin kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Nah, karena bilangan rasional itu dia kan bentuknya A per B. Maka dari itu di sini kita mengambil sebarang contoh dari bilangan rasional dengan bentuk A per B, yaitu ada A1/2, B1/5, iya. Lalu ada C1/4. Lalu kita di mana untuk semua A, B, C itu dia anggota dari bilangan rasional, lalu kita masukkan nilainya, yaitu 1/3 ditambah 1, ya kita substitusikan nilai yang tadi telah kita ambil sebarang ke dalam rumus. Nah, ternyata dari kedua ruas itu sama hasilnya. Jadi dari situ tuh kita bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan bilangan rasional itu dia bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Lalu kita yang ketiga mengambil bukti yaitu himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Di mana kita lakukan permisalan kembali. Kita mengambil sebarang nih bahwa A itu dia 1/2 dan begitu seterusnya. Lalu kita lakukan operasi perkalian di mana untuk sifat perkalian di dalam sifat asosiatif itu kan A dikali B di dalam kurung dikali C. Lalu sama dengan A dikali C di dalam kurung B dikali C nih. Nah, kita substitusiin nilai-nilai yang telah kita ambil sebarang tadi. Lalu kita lakukan operasi perkalian dan kita lihat nih. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan itu dia hasilnya sama, yaitu 1/24 sama dengan 1/24. Di mana ketika hasilnya sama begini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk semua bilangan rasional itu dia
bersifat asosiatif terhadap perkalian. Lalu yang keempat, kita mencoba menggunakan himpunan bilangan asli dengan operasi biner penjumlahan, di mana bilangan asli yang telah tadi disinggung sama Teh Sheila itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita di sini mengambil contoh bahwa A itu dia sama dengan 2, B itu sama dengan 5, serta C itu dia sama dengan 6. Nah, di mana untuk A, B, C ini itu kan anggota dari bilangan asli atau ya N. Nah, lalu kita masukkan ke penjumlahan sifat asosiatif di mana dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Setelah kita lakukan operasi penjumlahan, kita temukan di bawah hasil dari kedua ruas itu sama, yaitu 13. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi biner penjumlahan itu bersifat asosiatif. Nah, lalu yang terakhir nih untuk pembuktian sifat ketertutupan. Kita bisa lihat himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian, di mana kita mengambil sebarang yaitu A-nya itu 2, B-nya 5, serta C-nya itu 6, di mana untuk A, B, C itu dia anggota bilangan eh, asli, lalu kita masukin ke rumusnya yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Setelah kita lakukan operasi perkalian, ternyata benar bahwa kedua ruas itu hasilnya itu 60. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian itu bersifat asosiatif atau karena telah kita ketahui bahwa ketika suatu operasi biner terhadap suatu himpunan itu dia memiliki sifat asosiatif, maka dia akan bersifat tertutup. Jadi itulah kelima contoh yang menunjukkan sifat ketutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Lalu kita lanjut nih untuk memberikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Yang pertama, di sini kita mengambil bahwa himpunan bilangan asli dengan operasi pengurangan. Di mana untuk simbolnya sendiri itu kan N dengan operasi pengurangan. Misal kita ambil bahwa nilai A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, di mana A, B, C itu dia merupakan anggota dari bilangan asli atau N. Lalu kita masukkan ke operasi pengurangan yang bersifat asosiatif untuk membuktikan apakah dia tertutup atau enggak. Nah, ternyata setelah kita lakukan operasi pengurangan, hasil dari kedua ruasnya itu berbeda, di mana ruas kiri itu negatif 5, dia itu tidak sama dengan ruas kanan yang hasilnya itu 3. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa himpunan bilangan asli itu dia tidak bersifat asosiatif dengan operasi pengurangan. Maka dari itu, himpunan bilangan asli itu dia tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Lalu yang B di sini kita mengambil contoh dari himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Nah, sama seperti tadi kita mengambil sebarang A-nya 1/2, B-nya 1/3, C-nya 1/4. Kita substitusiin ke operasi pengurangan dengan sifat asosiatif dan ternyata hasilnya tuh tidak sama untuk kedua ruasnya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan rasional dia itu enggak tertutup atau dia itu bukan bersifat asosiatif terhadap operasi pengurangan. Lalu yang C di sini kita mengambil himpunan bilangan cacah dengan operasi pengurangan. Yaitu kita misalkan bahwa A itu 0, B itu 3, C itu 4 terhadap anggota dari himpunan cacah. Nah, setelah kita substitusikan ke operasi pengurangan yang bersifat asosiatif, kita dapat hasil bahwa ruas kiri negatif 5 itu dia tidak sama dengan ruas kanan yang bernilai 3. Maka dari itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa himpunan bilangan cacah itu dia tidak bersifat asosiatif terhadap operasi pengurangan atau dia itu bersifatnya itu terbuka, tidak tertutup. Lalu, kita lanjut ke yang keempatnya, contoh yang D ini. Di sini ada himpunan bilangan Z5 dengan operasi pengurangan. Eh, yang teman-teman telah ketahui bahwa kalau misalnya tadi Z6 itu kan anggota dari himpunannya itu kan berisikan
0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Z5 berarti anggotanya itu dia berisikan dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari itu kita ambil nih sebarang untuk semua Z5 itu dia ambil sebarang A itu 0, B itu 3, C itu 4, di mana A, B, C ini tuh dia anggota dari Z5. Lalu kita masukkan nih ke rumus, mohon maaf, bukan ke rumus, kita masukkan ke operasi pengurangan pada sifat asosiatif. Kita substitusikan nih nilai yang tadi telah kita ambil secara sebarang itu. Nah, ternyata didapatkan hasilnya itu ruas kiri minus 7 dan ruas kanan 1, di mana itu kan tidak sama dengan ya. Maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa himpunan bilangan Z5 itu dia tuh nggak bersifat asosiatif terhadap operasi pengurangan atau dia itu akan bersifat terbuka dan bukan tertutup. Lalu yang keenam, di sini kita mengambil himpunan bilangan Z6 dengan operasi pengurangan yang telah kita ketahui Z6 tadi itu anggotanya ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita masukkan nih ke operasi pengurangan pada sifat asosiatif yang ternyata sama hasilnya itu dia bukan asosiatif di mana ruas kirinya negatif 4 itu tuh tidak sama dengan ruas kanannya yaitu 2. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan Z6 itu dia dengan tidak bersifat asosiatif atau dia itu terbuka terhadap pengurangan dan tidak tertutup. Baik, kita buka lagi nih ke sini karena akan ada definisi 8 atau definisi 8 itu dia berbunyi elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner di mana elemen atau anggota atau itu tuh biasa kita gunakan simbol E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang. Nah, apabila berlaku E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A untuk setiap A anggota dari H, maka di sini ada contoh 7 nih untuk mempermudah pemahaman kita terkait apa yang tadi dimaksud dengan definisi 8. Gini. Contoh 7 yang A. 0 itu dia tuh merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Nah, kenapa gitu sih? Karena ketika semua dari anggota bilangan bulat atau Z itu kan pasti berlaku A ditambah 0 itu sama dengan A, dan juga ketika kita melakukan penjumlahan 0 ditambah sama dengan A, hasilnya kan akan sama dengan A. Maka dari itu 0 itu kita sebut sebagai elemen identitas pada operasi penjumlahan, khususnya di bilangan bulat. Lalu yang B, kalau tadi 0 pada penjumlahan bilangan bulat, maka sekarang itu 1. Itu merupakan elemen identitas pada operasi perkalian, di mana di bilangan bulat Z. Karena ketika semua A itu dia anggota dari bilangan bulat nih, maka pasti akan selalu berlaku A dikali 1 itu sama dengan A, dan 1 dikali A juga akan sama dengan A. Nah, lalu di yang C, 0 itu dia merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Nah, kenapa? Karena semua A yang anggotanya, semua A elemen dari Z6 itu pasti akan selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, kalau misalnya untuk memperjelasnya kita bisa lihat ke sini nih teman-teman. Ke tabel Cayley ke tabel Cayley operasi penjumlahan modulo 6. Ya, kita bisa lihat bahwa di tabel sini itu semuanya itu dia memiliki 0. 0 dia terhadap 0 memiliki 0. 1 dia terhadap 5 dia memiliki 0. 2 terhadap 4 dia memiliki 0 atau 4 terhadap 2 dia memiliki 0. Lalu ada 3 terhadap 3 dia memiliki 0. Lalu ada 2 terhadap 0 memiliki 4, lalu ada 1 terhadap 0 memiliki 5. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 di Z6. Nah, langsung aja nih teman-teman kita masuk ke latihan soal 4, di mana terdapat 3 poin soal lagi. Untuk yang pertama, diberikan U10 sama dengan 1,379 dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 ini dia berlaku sifat ketertutupan?
berlaku sifat asosiatif dan memiliki elemen identitas, lalu kita harus mengemukakan alasannya. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Latihan 4. Langkah pertama ketika kita mendapatkan soal seperti tadi itu kita buat terlebih dahulu tabel Cayley-nya. Nah, setelah kita buat tabel Cayley dan kita melihat hasil di dalam tabel Cayley di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa U10 itu dia itu berlaku sifat ketertutupan. Kenapa? Karena hasil kali pada tabel itu tuh dia tuh menunjukkan bahwa di dalamnya itu semua anggotanya itu tuh 1379 yang dimana 1379 itu kan merupakan anggota dari U10. Lalu kita buktikan apakah U10 ini berlaku sifat asosiatif. Nah, kita membuktikannya menggunakan operasi perkalian di sifat asosiatif, yaitu ada A, B, C anggota dari U10. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 7, di mana ya, kita substitusiin ke operasi perkalian yang sifat asosiatif. Nah, ternyata hasil ruas kiri dan ruas kanan itu sama, yaitu 1. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa U10 ini dia berlaku sifat asosiatif. Lalu kita lihat lagi, apakah U10 dia punya elemen identitas? Kita lihat ke tabel Kelly-nya bahwa di sini itu terdapat setiap ruasnya itu terdapat nilai 1. Dimana kalau kita kembali lagi ke definisinya yaitu shift of 1 itu dia merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa U10 mempunyai elemen identitas yaitu 1. Karena 1 ini dia kan pasti akan membentuk si A itu atau si anggota dari U10 modulo 10. Ya begitu. Lalu yang kedua, poin kedua, kita diharuskan memberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Lalu kita harus mengemukakan alasannya. Oke, yang pertama di sini ketika bilangan bulat kita lakukan operasi penjumlahan maka akan memiliki elemen identitas karena elemen identitasnya itu pasti nol karena semua nol itu kan anggota dari bilangan bulat. Begitu pula ketika anggota bilangan rasional kita lakukan operasi penjumlahan akan memiliki elemen identitas yaitu nol karena nol merupakan anggota dari bilangan Ki atau bilangan rasional. Lalu sama begitu seterusnya ketika Ki operasi perkalian akan punya elemen identitas 1 karena 1 anggota dari Ki. Lalu ketika N operasi perkalian akan memiliki elemen identitas yaitu 1 karena 1 itu merupakan anggota dari N. Ketika Z6 melakukan operasi penjumlahan memiliki elemen identitas yaitu 0 karena 0 merupakan anggota dari Z6. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Oke, baik. Yang pertama, himpunan kata dengan operasi penggabungan. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini, karena tidak ada kata kosong yang dapat digunakan sebagai elemen identitas dalam operasi penggabungan kata. Setiap kata A itu dia selalu memiliki gabungan A tambah B yang tidak sama dengan B tambah A, di mana untuk semua B itu dia tidak kosong ya, karena kan tidak ada yang kata itu kosong. Lalu yang B, himpunan dengan operasi irisan. Jadi nggak akan ada nih elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada kan himpunan A yang memenuhi A iris B maupun B iris A. Di mana untuk B itu dia himpunan yang tidak ada di himpunan ini. Lalu himpunan fungsi bilangan real ke bilangan real dengan operasi perkalian. Maka itu tuh tidak akan ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada nih fungsi fx-nya memenuhi gx dikali fx sama dengan fx dikali gx sama dengan gx untuk setiap fungsi gx. Jadi tidak akan memiliki elemen identitasnya. Lalu yang keempatnya di sini himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi perkalian itu nggak akan ada elemen identitas karena tidak ada matriks A yang memenuhi bahwa ketika A dikali B itu akan sama dengan B dikali A sama dengan B di mana B itu dia anggota dari matriks B yang ada pada himpunan ini. Lalu yang himpunan bilangan bulat positif dia dengan operasi pengurangan itu tidak akan
ada elemen identitas karena tidak ada bilangan bulat positif A yang memenuhi A dikurangin X sama dengan X dikurangin A sama dengan X untuk setiap bilangan bulat positif di X. Oke, baik ya. Mungkin itu jawaban dari latihan soal 4 atau pembahasan dari latihan soal 4. Nah, kita lanjut ke definisi 9, yaitu elemen inverse pada suatu himpunan operasi biner yang akan dipaparkan oleh Kang Reji. Mungkin kepada Kang Reji, mangga dipersilahkan. Tanyakan ya. Oke, baik. Izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada definisi 9, elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner apabila berlaku A kali B sama dengan elemen dan B dikali A sama dengan elemen untuk setiap A anggota himpunan H. Kita masuk ke contoh 8, yang dimana yang A-nya itu negatif A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A anggota himpunan Z berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Yang contoh yang B yaitu diberikan Z6 dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Karena inverse dari 0 adalah 0, karena 0 dioperasikan dengan penjumlahan modulo 6 dengan 0 hasilnya 0. Karena elemen identitasnya itu 0 pada tabel Cayley modulo 6 dengan himpunan Z6. Yang selanjutnya ada inverse dari 1 adalah 5 karena pengoperasian 1 pada pertambahan modulo 6 dengan 5 hasilnya kosong. Itu juga dengan inverse dari 2 atau 4 karena 2 dioperasikan dengan pertambahan modulo 6 adalah 4 yang hasilnya itu hasil itu 0. Selanjutnya ada inverse dari 3 adalah 3 karena 3 dioperasikan dengan penjumlahan modulo 6 dengan 3 hasilnya 0 atau elemen identitasnya. Yang selanjutnya ada inverse dari 4 adalah 2 karena 4 dioperasikan dengan penjumlahan modulo 6 dengan 2 hasilnya 0 juga. Yang terakhir ada inverse dari 5 adalah 1 karena 5 dioperasikan dengan penjumlahan modulo 6 dengan 1 hasilnya 0. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke latihan soal 5. Yang dimana yang nomor satunya itu, apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik, kemukakan alasannya. Oke, di sini kita bisa menjawab dengan elemen identitas berlaku unik pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu karena ia hanya memiliki satu dan satu-satunya bilangan. Tetapi, jika inverse, ia tidak bersifat unik. Dikarenakan syarat inverse harus memiliki elemen identitas, sehingga himpunan pada operasi biner dapat dikatakan inverse. Jika tidak memiliki identitas, maka himpunan tersebut tidak memiliki inverse. Untuk yang nomor 2, itu menentukan inverse dari soal pada latihan 4 nomor 1. Tentukan inverse-nya. Inverse dari 1 adalah 9, karena pada tabel Cayley-nya 1 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 dengan 1 hasilnya 1, atau elemen identitasnya itu 1. Dan inverse dari 3 adalah 7, karena 3 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 dengan 7 hasilnya itu 1. Dan inverse dari 7 adalah 3, karena 7 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 dengan 3 hasilnya 1. Dan yang terakhir, inverse dari 9 adalah 1, karena 9 dioperasikan dengan perkalian modulo 10 dengan 9 hasilnya 1 atau elemen identitasnya. Yang selanjutnya yang ada yang nomor 3 yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Yang pertama, diberikan himpunan K yang beranggotakan 4, 8, 12, dan 16 dan operasi perkalian modulo 20, tunjukkan inverse-nya. Baik, pertama kita buat dulu tabel Cayley-nya yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Di sini kita mempunyai elemen identitasnya yaitu 16. Maka inverse dari 4-nya adalah 4 karena hasil dari perkalian modulo 10, 4 dan 4 adalah 16 atau elemen identitasnya.
Selanjutnya ada inverse dari 8 adalah 12. Karena hasil pengoperasian 8 perkalian modulo 10 dengan 12 hasil 16 atau elemen identitasnya. Inverse dari 12 adalah 8 karena 12 dioperasikan dengan perkalian modulo 20 dengan 8 hasilnya itu 16. Dan yang terakhir inverse dari 16 adalah 16 karena 16 dioperasikan dengan perkalian modulo 20 dengan 16 hasil 16. Yang B diberikan himpunan G yang beranggotakan 5, 15, 25, dan 35 dengan operasi perkalian modulo 40. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu elemen identitasnya atau pembuat inverse-nya. Di sini kita mempunyai elemen identitasnya itu 25. Yang dimana berarti inverse dari 5 adalah 5. Karena 5 dioperasikan dengan perkalian modulo 40 dengan 5 hasilnya itu 25 atau elemen identitasnya. Sedangkan inverse dari 15 adalah 15. Karena 15 dioperasikan dengan perkalian modulo 40 dengan 15 itu hasilnya adalah 25. Yaitu yang ini. Inverse dari 25 adalah 25. Karena 25 dioperasikan dengan perkalian modulo 40 dengan 25, hasilnya 25 atau elemen identitasnya. Yang terakhir ada inverse dari 35 adalah 35. Karena 35 dioperasikan dengan perkalian modulo 40 dengan 35, hasilnya itu 25. Selanjutnya ada yang C. Unsur inverse yaitu negatif A. Untuk setiap A anggota himpunan bilangan Z berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Yang D yaitu ada unsur inverse yaitu negatif A. Untuk setiap A anggota himpunan bilangan Z berlaku A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Selanjutnya yang nomor 4. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang pertama itu yang A itu buktikan bahwa himpunan G yang beranggotakan 0 dan 1 yang dilengkapi operasi perkalian biasa tidak memiliki inverse terhadap perkalian biasa karena tidak akan ada elemen nol inverse elemen dari himpunan G sehingga 0 ditambah inverse 0 sama dengan elemen sama dengan 1. Yang B sini ada kita mempunyai himpunan bilangan rasional yang dioperasikan dengan perkalian biasa yang dimana masing-masing adalah suatu monoid dan bukan suatu grup karena masing-masing memuat unsur yang tidak mempunyai inverse yaitu 0. Selanjutnya ada himpunan bilangan real yang dioperasikan dengan perkalian biasa. Merupakan struktur berupa himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi perkalian biasa bersifat asosiatif. Namun, tidak semua elemen himpunan bilangan real memiliki inverse terhadap X. Elemen yang dimaksud adalah 0, yang termasuk juga dengan himpunan bilangan real. Jelas bahwa tidak ada elemen A inverse di R sehingga 0 dikali A inverse sama dengan 1. Yang D, misalkan bilangan bulat atau Z dikali dengan Z negatif dan Z positif dioperasikan dengan perkalian merupakan monoid karena perkalian tertutup terhadap bilangan rasional operasi X bersifat asosiatif dan himpunan bilangan bulat yang dioperasikan dengan perkalian biasa memiliki elemen identitas namun tidak mempunyai inverse yaitu 0. Nah, selanjutnya ada yang E, misal himpunan bilangan kompleks dioperasikan dengan perkalian biasa. Merupakan suatu monoid dan bukan suatu grup karena masing-masing memuat unsur yang tidak mempunyai inverse yaitu 0. Mungkin sekian dari saya untuk materi selanjutnya yaitu definisi 10 atau grupoida yang akan dijelaskan oleh Teh Sheila. Padanya dipersilakan. Oke, izin melanjutkan kembali. Kita masuk ke definisi 10 atau grupoida. Di mana grupoida ini tuh himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk semua H1, H2 elemen H jika H1 dikali H2 elemen H. Untuk contohnya sendiri,
di sini ada himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk semua N1 dan N2 elemen bilangan N. Berlaku N1 plus N2 elemen N. Selanjutnya, himpunan bilangan asli N bukan grupoida terhadap operasi pengurangan. Karena ada beberapa N1, N2 elemen N yang menyebabkan N1 dikurangi N2 itu bukan elemen N. Dengan N1-nya itu kurang dari N2. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi pengurangan karena untuk semua Z1, Z2 elemen bilangan bulat Z yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan Z. Mengapa demikian? Kita lihat pada kasus yang pertama. Misalkan Z1, Z2-nya itu elemen bilangan bulat positif, dengan Z1-nya itu kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen bilangan bulat. Untuk kasus selanjutnya kita misalkan Z1, Z2-nya bilangan bulat, dan untuk Z1 itu lebih besar dari Z2, maka berlaku juga Z1 dikurangi Z2 itu elemen bilangan bulat. Untuk kasus selanjutnya, Z1, Z2 itu elemen bilangan negatif, elemen bilangan bulat negatif. Dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Selanjutnya, untuk Z1, Z2 elemen bilangan bulat negatif, dengan Z1-nya itu lebih besar dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Untuk kasus kelima, kita misalkan Z1-nya itu elemen bilangan bulat positif, dengan Z2-nya elemen bilangan bulat negatif, maka berlaku juga Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Yang selanjutnya, Z1-nya kita ambil, Z1-nya elemen bilangan bulat negatif dengan Z2 elemen bilangan bulat positif. Maka Z1 dikurangi Z2 itu elemen bilangan bulat. Untuk kasus 7, misalkan Z1-nya elemen bilangan bulat positif dengan Z2 elemen himpunan 0, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Untuk yang ke-8, Z1-nya elemen bilangan bulat negatif dan Z2-nya elemen himpunan 0, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Kasus ke-9, misalkan Z1 elemen himpunan 0 dan Z2 elemen bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Kasus 10, misalkan Z1-nya itu elemen bilangan bulat, elemen himpunan 0 dan Z2-nya elemen bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 elemen bilangan bulat. Dan kasus yang terakhir, misalkan Z-nya itu diambil masuk elemen himpunan 0 dan Z2-nya juga elemen himpunan 0, maka berlaku juga Z1 dikurangi Z2 itu himpunan bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya kita ada latihan soal 6 nih. Oke. Di latihan soal ini diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila yang pertama A operasi didefinisikan 1/2 dikali A plus B untuk A, B elemen bilangan bulat. Kita jawab jika operasi didefinisikan bahwa untuk semua A, B elemen bilangan bulat berlaku A operasi B sama dengan 1/2 dikali A plus B, maka operasi pada Z tidak bersifat tertutup. Sehingga Z dengan operasi bukan suatu grupoid. Selanjutnya, yang kedua ada A operasi B didefinisikan A plus B plus 2AB untuk semua A, B elemen bilangan bulat atau Z. Nah, jika operasi didefinisikan bahwa untuk semua A, B itu bilangan bulat atau Z, berlaku A definisi sama dengan A operasi B sama dengan A plus B plus 2AB Z,0 adalah suatu semigrup komutatif. Yang ketiga, A operasi B didefinisikan A untuk semua A, B elemen bilangan bulat.
Nah, jika operasi didefinisikan bahwa untuk semua A, B bilangan bulat, maka berlaku A operasi B sama dengan A. Maka operasi pada Z bersifat asosiatif, tetapi tidak bersifat komutatif. Jadi Z,0 itu suatu semigroup. Nah, untuk yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh teman saya, Rezi. Kepada Rezi, saya persilahkan. Nah, oke, baik. Terima kasih. Izin melanjutkan. Yang pada nomor 4, kita mempunyai A operasi B didefinisikan sebagai A ditambah 2B untuk setiap A, B himpunan bilangan bulat. Jika operasi didefinisikan bahwa untuk setiap A, B himpunan bilangan bulat, maka berlaku A operasi B sama dengan A ditambah 2B. Operasi pada Z atau bilangan bulat tidak bersifat asosiatif dan juga tidak bersifat komutatif. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu pada A operasi B didefinisikan sebagai kosong. Untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan bulat, jika dioperasi didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan Z atau bilangan bulat, berlaku A operasi B sama dengan kosong. Maka operasi pada himpunan bilangan bulat bersifat asosiatif dan juga bersifat komutatif. Sehingga Z,0 atau bilangan bulat 0 adalah sesuatu semigroup komutatif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu definisi ke-11 atau semigroup akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Teh Putri dipersilakan. Oke, baik. Dilanjut ya, teman-teman, ke definisi 11, yaitu pembahasan tentang semigroup. Eh, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila himpunan H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, himpunan H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku dua sifat. Yang pertama itu sifat himpunan H-nya harus tertutup terhadap operasi biner bintang, dan yang keduanya itu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Nah, dilanjut langsung ke definisi 12, yaitu tentang monoida, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Nah, dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku tiga sifat. Yang pertama, H harus tertutup terhadap operasi biner. Yang kedua, operasi biner bintang pada H harus berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga itu, untuk setiap H, elemen H itu memiliki elemen identitas. Di sini ada contoh 11. Yang pertama itu himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian adalah monoida karena untuk setiap N1, N2, N3 anggota bilangan asli berlaku tiga sifat. Nah, yang pertama bilangan asli ini tuh berlaku sifat tertutup karena operasi perkalian. Nah, karena N1 dikali N2 itu anggota bilangan asli. Nah, sifat yang kedua itu sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena eh, asosiatif gitu. Karena N1 dikali dalam kurung N2 dikali N3 itu sama dengan dalam kurung N1 kali N2 dikalikan dengan N3. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga itu ada satu anggota bilangan asli yang mengakibatkan jika 1 dikali N, maka hasilnya N. Dan N dikalikan dengan 1, hasilnya itu N sendiri. Jadi, ada elemen identitasnya, yaitu 1. Nah, contoh yang kedua itu himpunan bilangan asli terhadap operasi penjumlahan itu bukan monoida karena tidak ada elemen identitas dari anggota bilangan N yang mengakibatkan uh, E ditambah N itu sama dengan N atau N ditambah E sama dengan N untuk suatu N elemen dari anggota bilangan asli. Nah, untuk itu langsung aja nih kita ada contoh soal yang ke-8. Contoh soalnya itu uh, diperintahkan untuk memberikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, contoh yang pertama, jika kita memiliki himpunan bilangan bulat dengan anggotanya itu dari -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, dan seterusnya dengan operasi biner perkalian
itu merupakan monoida. Nah, untuk menjawab soal ini tuh kita harus menggunakan 3 langkah gitu. Harus menunjukkan yang pertama kita harus tunjukkan bahwa bilangan bulat ini jika dioperasikan adalah grupoida. Langsung aja kita diketahui untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat, maka kalau A dioperasikan dengan B itu harus anggota bilangan bulat. Jadi untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, A dioperasikan dengan B itu A, B anggota bilangan bulat, maka AB itu anggota bilangan bulat. Kita ambil sebarang untuk A, B-nya anggota bilangan bulat, dimisalkan dengan A sama dengan -1 dan B itu sama dengan 4. Dengan A, B anggota bilangan bulat, jadi kita mengakibatkan -1 dikali dengan 4, itu sama dengan -4. Nah, kita ketahui bahwa -4 itu anggota bilangan bulat. Jadi terbukti gitu bahwa himpunan Z ini tuh terbukti bahwa bersifat grupoida atau tertutup. Nah, langkah yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa bilangan bulat tersebut pada operasi ini tuh adalah semigroup. Untuk setiap A, B, C-nya anggota bilangan bulat, jadi jika dioperasikan A dikali B dikalikan dengan C itu sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, itu anggota bilangan bulat. Kita ambil sebarang. Untuk A-nya itu misalkan -3, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1 untuk anggota bilangan bulat. Maka langsung aja nih kita substitusikan. -3 ditambah 2 itu ditambah dengan 1. Jadi, maaf. Jadi -3 dikali 2 itu dikali dengan 1. Jadi nanti sama dengan -3 dikali dalam kurung 2 dikali 1. Nah, itu kan hasilnya nanti -6 sama dengan -6. Jadi di mana -6 itu kan anggota bilangan bulat. Maka terbukti gitu bahwa himpunan Z ini tuh pada operasi biner perkalian itu bersifat asosiatif atau semigroup. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, itu langkah yang terakhir. Kita harus menunjukkan bahwa bilangan bulat ini tuh memiliki elemen identitas untuk setiap A, E-nya anggota bilangan bulat gitu. Jadi kalau misalnya dioperasikan A dikali dengan E, maka E dikali dengan A sama dengan A anggota bilangan bulat. Kita ambil sebarang A yang mengakibatkan jika P dioperasikan dengan A akan menghasilkan bilangan A itu sendiri. Misalkan 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 hasilnya kan 4, di mana 1,4 itu anggota bilangan bulat. Jadi 1 itu anggota dari elemen identitas gitu. Maka terbukti bahwa bilangan bulat Z ini tuh dengan operasi perkalian bintang merupakan elemen identitas. Bisa di next. Nah, setelah kita melakukan 3 langkah yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa operasi biner perkalian bintang itu bersifat grupoida, semigroup, dan memenuhi elemen identitas. Maka bilangan bulat jika dioperasikan merupakan monoida. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, itu jika apakah pada operasi penjumlahan modulo 3 untuk bilangan bulat 3 termasuk monoida dengan Z3-nya itu anggotanya 0, 1, dan 2. Kita melakukan langkah yang seperti yang sama yang seperti tadi. Langkah yang pertama itu akan menunjukkan bahwa bilangan bulat 3 itu jika dioperasikan dengan penjumlahan modulo 3 adalah bersifat grupoida. Kita langsung aja nih, kita punya contoh, misalkan R-nya itu tadi 0, 1, 2 tertutup, maka operasi A dioperasikan dengan B itu anggota bilangan Z. Buktinya, kita bukti nih, jadi langsung aja nih kita tambahkan 0 ditambah 1 itu sama dengan R mod 3. Jadi mod 3 itu kan 3 kali 0 sama dengan 0 dikali 1, maka 1 sama dengan 1 mod 3. Yang kedua, itu 0 ditambah 2 sama dengan R mod 3, itu sama dengan 0 sama dengan 0 mod 3. Terus yang ketiga itu 1 ditambah 2 sama dengan R mod 3, maka 3 sama dengan 0 mod 3, di mana R-nya itu kan sudah kita dapat ya tadi 0, 1, dan 2 anggota bilangan bulat Z. Maka ini tuh bersifat grupoida. Nah, langkah yang selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa memiliki sifat asosiatif atau semigroup. Kita mengambil sembarang A, B, C-nya itu anggota bilangan bulat 3. Misalkan A dikali dengan B itu dikalikan dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. A-nya itu kita misalkan 3Q1 ditambah R1, B-nya 3Q2 ditambah R2, C-nya tuh 3Q3 ditambah R3.
Nah, kita operasikan seperti asosiatif aja gitu. Bisa di scroll ke bawah. Ya, terima kasih Rezi. Jadi langsung aja nih setelah dioperasikan ternyata bersifat asosiatif gitu. Jadi langkah kedua ini itu bilangan bulatnya merupakan sifat semigroup atau asosiatif. Kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ketiga. Akan menunjukkan bahwa bilangan bulat 3 ini memiliki elemen identitas yang mengakibatkan jika dioperasikan maka ditambah E dikali A itu hasilnya A itu sendiri gitu. Kita jadi 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1. 0 ditambah 1 itu sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 anggota bilangan bulat. Maka terbukti bahwa 1 ini tuh merupakan elemen identitas. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga langkah yang sudah kita kerjakan tadi bahwa bilangan bulat 3 ini jika dioperasikan dengan penjumlahan modulo 3 merupakan monoida karena memenuhi sifat grupoida atau sifat tertutup, memenuhi sifat asosiatif atau semigroup dan juga memiliki elemen identitas. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Kang Rian. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri atas pemaparannya terkait latihan soal nomor 8. Karena memang untuk pembahasan terkait tugas 2, tugas kelompok ini telah selesai. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya mewakilkan teman-teman saya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Rafiq yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.